Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Naufal Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur serta doa kami haturkan atas kehadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dengan baik dan lancar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tanamkanlah dalam diri kami kearifan dalam berfikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Ya Allah yang Maha Pemurah dan Pengabul segala doa, ampunilah dosa kami dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Kabulkanlah permohonan dan doa kami, berilah kami kekuatan untuk memperbaikinya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan materi yang akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, hadir sini secara langsung Sekretaris Utama Sestama Badan Pangan Nasional dari Badan Pangan Nasional Bapak Dr. Sarwo Edi, kemudian juga hadir Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Bapak Dr. Habibullah, kemudian Bapak Dr. Kasan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, selanjutnya Dr. secara daring, Dr. Rihasto Stianto, Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian, juga hadir Satgas Pangan, semula adalah Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, Bapak Brigjen Pol Wisnu, kemudian juga terima kasih kami lihat juga hadir Bapak Prof. Dr. Ferry Bisono Jamdatun, Kejaksaan Agung, dan juga Koordinator Staf Ahli Panglima TNI, Majen TNI Herianto Saputra. Bapak-bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Forkompimda yang hadir, serta segenap pejabat dari kementerian lembaga yang hadir secara fisik juga di dalam ruangan ini. Pertama-tama tentu kita dengan tiada hentinya mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada acara Rapat Koordinasi Mingguan tentang pengendalian inflasi di daerah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketahui bahwa minggu yang lalu sudah disampaikan hasil survei Badan Pusat Statistik yang menyampaikan temuan bahwa inflasi di bulan Januari turun di angka 5,28%. Ini angka yang sangat signifikan sekali dari yang semula di bulan Desember 5,51%. Nah, tren yang sangat baik ini Bapak Presiden paham dalam rapat juga baik dari Bapak Menteri Dalam Negeri, saya ulangi Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, kemudian Kepala Badan Pusat Statistik, semua menyampaikan pendapat, Pak Jaksa Agung juga dari Pak Kapolri. Ini Bapak Presiden menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi, dan ini hanya terjadi karena kerjasama pusat dan daerah. Tim pengendali inflasi pusat yang dipimpin Bapak Menko Ekonomi, nanti juga ada
kami akan ada rapat jam 10 lebih di Kementerian Ekonomi untuk pengendali tingkat pusat. Kemudian untuk tim pengendali inflasi daerah, Bapak Presiden menugaskan kepada kami untuk melaksanakan, dan beliau menyampaikan untuk menggunakan sistem seperti peran pandemi COVID, artinya dilakukan tiap minggu. Dan beliau juga mengecek langsung di lapangan. Minggu lalu, minggu sebelumnya, beliau mengecek di daerah Sumatera Utara sambil tugas-tugas lain, pasar-pasar, termasuk juga di Aceh. Dan beliau sangat happy karena beliau cek on the spot, terutama di Lok Sumawe misalnya, itu 4,9%, dan semua harga relatif stabil. Demikian juga di Sumatera Utara. Kemudian minggu ini yang barusan berlalu, beliau ke Jawa Timur. Di Jawa Timur juga relatif terkendali. Harga-harga yang ada di pasar-pasar, beliau cek langsung harga bawang merah, harga beras, harga minyak goreng, cabai rawit. Yang menjadi atensi utama adalah beras dan minyak goreng. Tapi relatif juga masih terkendali. Sehingga beliau menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah. Ya, terima kasih banyak semua telah bekerja keras. Dan tentu kepada tim kita yang terus juga konsisten melaksanakan setiap minggu. Dan ini, mohon maaf, rakor ini hanya bisa kita cabut atau di 2 minggu atau 3 minggu sekali kalau sudah ada arahan dari Pak Presiden. Nah, Pak Presiden sudah menyampaikan pada kami, Pak Mendagri lanjutkan, karena saya monitor betul. Beliau monitor betul rapat-rapat ini. Beliau mendapat masukan banyak. Ya. Dan kemudian beliau setiap pengecekan ke daerah pun sama. Selalu nanti selain ke pasar didampingi kepala daerah, beliau pasti akan tanya apakah langkah-langkah sesuai dengan rapat mingguan itu dilaksanakan. Dan untuk sebagai informasi, seperti biasa tiap minggu kita melakukan evaluasi karena di Kemendagri ada Satgas Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Pak Irjen Kemendagri, memiliki tim yang memang selalu mengecek. Tim ini cukup besar jumlahnya, itu tiap hari mengecek daerah mana yang melakukan operasi pasar, daerah mana yang menggunakan, saya ulangi, melakukan monitoring, dan kemudian melakukan operasi pasar murah. Semua data-datanya ada. Dan kemudian di BPS, di samping 160 daerah dilakukan survei tiap bulan, BPS seluruh kabupaten kota juga sudah melakukan memonitor tren kenaikan harga yang disebut dengan angka proksi inflasi. Jadi lebih kurang angka kira-kira. Nah, kalau angka pasnya itulah di bulan. Setiap bulan di sampelnya 160 kabupaten kota. Nah, dari angka proksi mingguan itu bisa diketahui daerah-daerah mana dari BPS, daerah-daerah mana yang terjadi kenaikan ataupun yang terjadi penurunan. Dan itu kita umumkan tiap minggu. Ya, terima kasih Pak Wisnu, selamat datang. Untuk minggu ini, minggu lalu, inflasi yang rendah, dan ini sepertinya konsisten sangat rendah terus ini, di bawah, artinya di bawah nasional 5,28%. Itulah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4,90%. Terima kasih banyak dengan segala hormat kepada PJ Gubernur Pak Ridwan yang telah bisa mengendalikan secara konsisten dalam beberapa bulan ini. Kemudian Kota Pangkal Pinang juga rendah 4,68%, dan Kabupaten Merauke ini terendah juga 4,41%.
Makasih banyak kepada Pak Bupati, Pak Romanus Puraka. Nah, kemudian di samping itu juga ada perubahan. Kalau minggu yang lalu itu yang tertinggi adalah di Jawa Barat, provinsi. Dan saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Ridwan Kamil tentang hal ini. Untuk minggu yang lalu ini Provinsi Bengkulu ini di atas nasional, yaitu 6,0%. Kota Bukit Tinggi ini juga tolong menjadi perhatian, sangat tinggi, 7,17%. Artinya keadaan harga barang dan jasa di sana meningkat. Dan Kabupaten Banyumas 6,16%. Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira datanya. Pada pagi hari ini kita akan sampai maksimal jam 10, karena mohon maaf dengan segala hormat, kami setelah ini harus bergeser ke kantor Wapres untuk rapat dengan Bapak Wapres. Untuk itu nanti kita tidak memberikan kesempatan kepada teman-teman yang di daerah untuk menyampaikan tentang kenapa angkanya tinggi ataupun kenapa angkanya rendah. Tapi lebih kepada pemberian informasi dari stakeholder tingkat pusat, dari pengamatan pusat, dari Badan Pusat Statistik, Bappenas, nanti akan menyampaikan mengenai komoditas apa yang perlu diwaspadai karena cenderung naik, dan kemudian daerah mana saja yang perlu betul-betul waspada dan melakukan langkah untuk mencari solusi pengendalian. Kemudian nanti selain dari Badan Pusat Statistik yang pertama, yang kedua adalah Badan Pangan Nasional, Sestama nanti Pak Dr. Sarwedi, dilanjutkan nanti oleh Pak Dr. Kasan, sama produk apa yang perlu mendapat perhatian, daerah mana, dan apa yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya nanti adalah dari Kementerian Pertanian, Pak Dirjen Hortikultura, Dr. Prihasto Stianto, menyampaikan tentang komoditas-komoditas apa saja yang terjadi kenaikan dan apa yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Pertanian dan yang perlu diwaspadai oleh teman-teman di daerah. Kemudian seperti biasa nanti Satgas Pangan dengan datanya, Polri, silakan nanti menyampaikan secara singkat juga, dan kemudian kita akan mendapatkan masukan dari Bapak Jamdatun, terakhir nanti adalah Pak Majen TNI Herianto dari Korsali Panglima TNI, dan kita tutup. Kita langsung saja untuk bersingkat waktu kepada Bapak Dr. Habibullah, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik. Kami persilakan, Pak. Makasih Pak Mendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian MA PhD, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Bapak Dr. Andes Sarwoedi, Pak Dirjen Perdagangan, Bapak Dr. Insur Kasan, hadir juga dalam daring Pak Dirjen Hortikultura, Pak Prihasto, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan khusus Polri, mewakili Kapolri, Bapak Brigjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, Jaksa Agung Muda, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili Jaksa Agung Bapak Ferry Wibisono, SACN, Koordinator Staf Ahli Panglima TNI, mewakili Panglima TNI, Maijen TNI Herianto Saputra, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, beserta Forkompimda yang hadir, para pejabat pimpinan tinggi media dan Pratama Lingkup Kemendagri dan Kementerian Lembaga, serta hadirin yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kita akan menyajikan beberapa informasi. Yang pertama tentu berdasarkan indeks perkembangan harga yang selalu dihitung BPS setiap minggu dengan 20 komoditas utama, tampak terlihat ada 10 kabupaten kota yang dengan kenaikan IPH tertinggi, yaitu yang pertama adalah Kabupaten Kota Solok,
Lombok Barat, Bantaeng, Inde, Sumba Tengah, Sawalunto, Katingan, Garut, Trenggalek, Lombok Tengah. Kalau kita lihat pada gambar pulau tersebut, tanda merah artinya itulah merupakan rings yang tertinggi yang ada di kabupaten kota, kenaikan IPH-nya. Sementara kalau terjadi angka kotak putih, itu disimbolkan tidak ada juga kurang dari 0%, artinya cukup baik. 10 kabupaten kota dengan penurunan IPH tertinggi, yang pertama adalah Kabupaten Kota di Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, ini minus 7,19, Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, juga dengan minus 6,64, Papua, itu Kepulauan Yapen, minus 6,41, sementara untuk Nias, Sumatera Utara, itu minus 5,62, untuk Kabupaten Kota Buru, yaitu di Maluku, minus 5,26. Kabupaten Kota Pariaman, ini minus 3,72. Nias Utara, di Sumatera Utara, minus 3,68. Empat Lawang, minus 3,21. Serta Maluku Tengah, minus 3,16. Secara lengkap sudah kita berikan dalam bentuk tabulasi, namun dalam tayangan ini hanya 10 yang kita ambil. Secara nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Solo, Sumatera Barat dengan nilai IPH 7,46%, sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dengan nilai IPH minus 7,19%. Kalau kita lihat, IPH tertinggi berdasarkan pulau, untuk Pulau Sumatera, ini terjadi di Solo. Ini penyebabnya komoditas yang terbesar yaitu cabai merah, beras, bawang merah. Sawah Lunto itu penyebabnya adalah daging ayam ras, cabai merah, minyak goreng. Darmasraya, ini cabai merah, ikan kembung, susu bubuk. Untuk Simalungun, beras, cabai merah, minyak goreng. Terus untuk Kota Solo, itu daging ayam ras, cabai merah, minyak goreng, cabai merah, minyak goreng, dan beras untuk Sungai Penuh. Sementara untuk Lampung Selatan, ada beras, bawang merah, susu bubuk. Aceh Besar, komoditas memiliki andil cukup besar, yaitu adalah cabai merah, ikan kembung, bawang merah. Aceh Singkil, komoditas cabai merah, beras, bawang merah. Sementara untuk Binjai, Sumatera Utara, beras, ikan kembung, udang basah. Kenaikan harga tertinggi tentu ada di Kabupaten Solo dengan nilai IPH 7,46%. Adapun komoditas yang kita sajikan untuk 10 ini diharapkan bahwa inilah komoditas-komoditas yang memang harganya harus kita pantau dan juga ini menyangkut fluktuasi musiman. Kalau kita lihat di Pulau Jawa, kabupaten kota dengan IPH tertinggi itu Garut. Garut dengan 5,3, komoditas yang mempunyai andil terbesar itu beras, bawang merah, minyak goreng. Sementara di Jawa Timur, di Trenggalek itu beras, tempe, bawang merah. Selanjutnya untuk Probolinggo, itu beras, cabai rawit, daging ayam ras. Terus di Jawa Barat, Pangandaran, itu komoditas yang menjadi andil terbesar itu beras, bawang merah, sama ikan kembung. Untuk Blitar itu beras, cabai rawit, minyak goreng. Gresik, beras, bawang merah, cabai rawit. Jadi kalau Rembang, ini beras, bawang merah, bawang putih. Sementara Purbalingga, itu komoditas beras, gula pasir, dan cabai merah. Kota Blitar, itu beras, cabai rawit, sama tahu mentah. Untuk Nganjuk, Jawa Timur, beras, tempe, dan pisang. Sementara untuk IPH tertinggi menurut pulau, selain Jawa dan Sumatera, itu untuk pertama adalah Lombok Barat. Komoditas yang menjadi penyebab yaitu beras, udang basah, telur ayam ras. Bantaeng, beras, minyak goreng, telur ayam ras. Inde, Nusa Tenggara Timur, beras, minyak goreng, dan bawang putih. Karena di Sumba Tengah,
Komoditas yang menjadi andil terbesar itu beras, telur ayam ras, ikan kembung. Katingan Kalimantan Tengah itu beras, ada minyak goreng, daging ayam. Sementara di Lombok Tengah itu ada komoditas beras, tahu mentah sama tempe. Sementara di Barito Timur beras, bawang merah, minyak goreng. Kalimantan Utara itu komoditas menjadi penyebab inflasi adalah beras, minyak goreng, bawang putih. Sementara Halmahera Selatan beras, cabai merah, bawang merah. Sementara untuk Kutai Kartanegara beras, daging ayam, dan tempe. Kalau kita lihat dari 10 yang tertinggi IPH selain Jawa dan Sumatera, ini tampaknya komoditas beras selalu muncul. Secara umum, kenaikan harga tertinggi di luar Jawa terjadi di Kabupaten Lombok Barat dengan nilai IPH 7,43. Bagaimana potensi inflasi pada minggu ketiga dari kenaikan harga komoditas pangan di kabupaten kota? Pada level kabupaten kota, kita identifikasi di komoditas beras ada 147 kabupaten kota yang mengalami kenaikan. Sementara komoditas bawang merah 125 kabupaten kota, minyak goreng 118 kabupaten kota, cabai merah 96 kabupaten kota. Sementara untuk cabai rawit ada 30 kabupaten kota, bawang putih 28, udang basah 23 kabupaten kota, daging ayam ras 17 kabupaten kota, tempe 16 kabupaten kota, ikan kembung dan sebanyak 15 kabupaten kota. Sementara ada komoditas lain yaitu ada jeruk 13 kabupaten kota, gula pasir, pisang, dan tahu mentah 11 kabupaten kota. Telur ayam ras ada 10 kabupaten kota, susu bubuk balita 9 kabupaten kota, mie kering instan 6 kabupaten kota, daging sapi 5 kabupaten kota, susu bubuk 3 kabupaten kota, tepung terigu 1 kabupaten kota. Beras menyumbang kenaikan harga di 147 kabupaten kota. Jadi dari tabel itu yang perlu diwaspadai adalah bawang merah, beras di 125 kabupaten kota, minyak goreng di 118 kabupaten kota, dan cabai merah di 96 kabupaten kota. Kalau kita lihat dari 10 kabupaten kota dengan potensi kenaikan harga beras tertinggi terjadi di Indi, Sumba Tengah, Probolinggo, Malinau, Lombok Timur, Garut, Barito Timur, Bantaeng, Lombok Tengah, dan Tapin. Sementara untuk komoditas bawang merah itu Bengkalis, Ogan Komering Ulu, Aceh Singkil, Pagar Alam, Cimahi, Solo, Sijunjung, Kumbang Hasundutan, Garut, dan Pamekasan. 10 kabupaten kota dengan potensi kenaikan harga minyak goreng tertinggi yaitu di Tanjung Jabung Timur, Majene, Sinjai, Padang Panjang, Pagar Alam, Bantaeng, Sungai Penuh, Luwu Timur, Sawah Lunto, dan Musirawas. 10 kabupaten kota dengan potensi kenaikan harga cabai merah tertinggi yaitu Humbang Hasundutan, Solo, Kuantan Senggigi, Dharmasraya, Sijunjung, Bengkalis, Prabu Mule, Palalawan, Indagiri Hulu, dan Kampar. Kalau kita lihat komoditas pangan dengan fluktuasi terharga tertinggi, ini pada grafik berikutnya bahwa secara rata-rata nasional harga cabai merah di akhir minggu ketiga Februari sebesar 40.271. Cabai rawit 54.831. Sementara bawang merah itu 36.385. Memang ada terjadi fluktuasi dan terjadi penurunan dibandingkan minggu lalu. Pada minyak goreng juga ini tampaknya ada penurunan sedikit dibandingkan minggu lalu. Ya, harga rata-rata nasional harga minyak goreng di akhir minggu ketiga Februari 17.055. Demikian Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang bisa kami informasikan pada rapat koordinasi ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Habibullah, Badan Pusat Statistik. Jadi kita tadi sudah mendengar komoditas yang hampir merata di banyak tempat. Itulah beras.
100 kabupaten kota, minyak goreng 18 kota, bawang merah 125 kabupaten kota, cabai merah 96. Yang lainnya ada yang variatif, ikan kembung, daging ayam ras, bawang putih, udang bakar, ada variatif seluruh seperti 4 komoditas tahu bahwa memang banyak diatur pemerintah, artinya intervensi pemerintah, beras dan minyak goreng. Sedangkan cabai merah, bawang merah sebetulnya bisa diatasi daerah baik dengan gerakan tanam maupun kerjasama antara daerah yang terutama defisit itu mengambil dari yang surplus. Seperti kemarin kita mendengar minggu lalu paparan dari Wali Kota Lok Sumawe, dicek oleh Bapak Presiden, harga cabai merah, bawang merah sangat stabil di bawah harga nasional karena bekerja sama dengan Kabupaten Bener Meriah yang memiliki produksi cabai dan bawang merah. Sehingga cukup terjadi kecukupan di Lok Sumawe yang dicek langsung Bapak Presiden di pasar-pasar. Nah ini untuk beras dan minyak goreng memang harus banyak intervensi pemerintah. Oleh karena itu kita berikan kesempatan kepada Kepala Badan, saya ulangi, Sestama Badan Pangan Nasional, Bapak Dr. Sarwo Edi, untuk bisa juga memberikan masukan. Silakan Pak. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, yang kami hormati Pak Kasang dari Kementerian Perdagangan, Pak Habib dari BPS, Pak Prihasto, Dirjen Hortikultura, Pak Koor Sahli, Panglima TNI, kemudian di Jamdatun, Kejaksaan Agung, kemudian dan Satgas Pangan, Polri yang kami hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, yang baik juga yang hadir secara online yang kami hormati dan kami banggakan. Beberapa hal yang kami sampaikan, yang pertama kaitan dengan prognosa neraca pangan nasional sampai saat ini dalam keadaan aman, dan untuk beras Maret ini sudah mulai panen raya, Maret, April, Mei, sehingga aman. Kemudian jagung juga perkiraan kami stok akhir 2023 ada 3,6 juta ton, kedelai 307 ton, bawang merah 118 ton, bawang putih 99.000 ton, cabai besar 19.000 ton, cabai rawit 26.000 ton, kemudian daging sapi kerbau 63.000 ton, daging ayam ras 683.000 ton, telur ayam ras 241.000 ton, gula konsumsi 1,2 juta ton, minyak goreng 896.000 ton, dan ikan 232.000 ton. Kemudian kaitan dengan perkembangan inflasi menghadapi HKBN dan Nataru, ini merilis data 2020-2022. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa andil Januari 2023 kaitan dengan inflasi ini dari sisi pangan adalah beras itu 0,24%, cabai merah 0,11%, bawang merah 0,11%, ikan segar 0,1%, kemudian telur ayam ras 0,07%, daging ayam ras 0,06%, dan cabai rawit 0,02%. Dan kami harapkan juga kerjasama dengan teman-teman daerah untuk senantiasa melakukan pemantauan perkembangan harga pangan harian dan dapat diakses melalui panel harga Badan Pangan Nasional. Itu ada harga di tingkat produsen dan di tingkat konsumen untuk masing-masing kabupaten. Juga kami harapkan teman-teman daerah untuk melakukan mobilisasi pangan. Tentunya dari daerah-daerah surplus ke defisit, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mendagri, contoh dari cabai dari Bener Meriah yang merupakan sentra cabai didistribusikan ke Lok Sumawe, sehingga secara
daerah bisa stabil dan terjangkau baik dari sisi pasokan maupun harga. Kemudian juga kami harapkan juga terus dilakukan gerakan pangan murah sehingga gerakan pangan murah ini dapat ikut menstabilkan harga kaitan dengan operasi pasar sehingga harga itu tetap stabil di setiap kabupaten kota. Kemudian yang kedua, harga rata-rata nasional bahan pokok dan strategis itu di tingkat konsumen. Lanjut slide-nya, lanjut. Perlu kami sampaikan di sini bahwa ada beberapa komoditas dengan harga masih di atas HET atau harga eceran tertinggi dan harga acuan pembelian. Ini contoh beras premium ini masih di atas HET sebesar 5,95%, di mana sampai dengan pantauan kami hari Jumat tanggal 18 Februari 2023 masih di angka Rp13.561 rata-rata, dan sedangkan HET harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah 12.800. Kemudian beras medium ini cukup signifikan, itu kenaikannya 25,60% dari HET. Kemudian kedelai 31,43% dari harga acuan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Kemudian bawang merah itu 6,96% di atas HAP. Cabai merah keriting kenaikannya 17,84% di atas HAP. Cabai rawit merah 47,45% di atas HAP. Kemudian telur ayam ras 4,7% di atas HAP. Gula konsumsi 6,63% di atas HAP. Kemudian minyak goreng curah itu 13,63 di atas HP, dan jagung di tingkat peternak kenaikannya mencapai 16,31% di atas HP. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Mendagri tadi, komoditas pangan yang perlu diwaspadai adalah yang kenaikannya di atas 10%. Seperti beras medium, kedelai, cabai merah keriting, cabai rawit merah, minyak goreng curah, jagung di tingkat peternak. Untuk itu kepada teman-teman daerah juga kepada Satgas Pangan tentunya mohon harga ini bisa ikut dipantau sehingga selisih antara HET atau HAP dengan harga di tingkat konsumen tidak terlalu jauh. Kemudian kami juga sampaikan harga rata-rata nasional di tingkat produsen ini dari 11 bahan pokok penting yang menjadi tugas Badan Pangan Nasional untuk ketersediaan, di samping pangan segar tentunya itu ada komoditas dan harga di bawah HPP atau HAP, yaitu kedelai, bawang merah, sapi hidup, ayam ras. Walaupun harga di tingkat konsumsi ini masih relatif tinggi. Ini mungkin kita secara bersama-sama, khususnya kepada teman-teman daerah, khususnya dinas yang membidangi pangan di daerah untuk melakukan operasi pasar, kemudian gerakan pasar murah, dan pemantauan perkembangan harga pangan di pasar. Kemudian selanjutnya pemantauan harga pangan nasional, ini harga pangan di tingkat harga pangan di tingkat produsen dilakukan di 514 kabupaten. Ini bisa diakses di panel harga, dan kami menyajikan di panel harga tersebut harga di tingkat produsen dan di tingkat konsumen. Kemudian slide-nya lanjut, slide. Kemudian lanjut, slide-nya lanjut. Lanjut. Kemudian kaitan dengan dukungan aksi kebijakan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi pangan menjelang HBKN. Slide-nya lanjut. Langsung ke halaman 7. Lanjut.
Lanjut. Lanjut. Lanjut. Lanjut terus. Lanjut. 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 Kemudian ini Pak Pimpinan, jadi usulan pembentukan Satgas Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Daerah, tentunya kami dari Badan Pangan Nasional mengusulkan untuk membentuk Satuan Tugas Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan di daerah di tingkat kabupaten kota dengan struktur organisasi yang dapat mengacu kepada Satgas Ketahanan Pangan Daerah yang sebelumnya memang pernah dibentuk dalam rangka memastikan ketersediaan dan stabilisasi pangan selama masa COVID 2019. Jadi struktur organisasi Satgas Pangan di daerah berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 511 tentang pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di daerah tanggal 14 Mei 2020, yaitu penanggung jawab Gubernur, Bupati, Wali Kota, kemudian Ketua Sekda, kemudian Sekretaris Dinas Pangan, Dinas Perindak, dengan anggota Bapeda, Dinas Pangan, Dinas Perindak, kemudian Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, TNI Polri, dan Bulog daerah. Di mana tugasnya saya pikir yang pertama memastikan ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan, kemudian melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi, kemudian memastikan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan di daerah masing-masing, dan tentunya anggotanya adalah unsur dari perangkat daerah, dinas terkait pangan, pertanian, perdagangan, perhubungan, dan lain-lain, kemudian TNI dan Polri, dan Perum Bulog di wilayah setempat. Lanjut. Mungkin itu Pak Pimpinan hal-hal yang dapat kami sampaikan. Satu hal lagi, mungkin ini tidak masuk ke dalam slide. Jadi terima kasih kami mengucapkan atas tindak lanjut dari surat Kepala Badan Pangan Nasional kaitan dengan perangkat daerah yang membidangi Dinas Urusan Pangan. Berdasarkan data yang ada pada kami bahwa Dinas Urusan Pangan Provinsi dari 38 provinsi yang merupakan Dinas Pangan Mandiri ada 28 provinsi, kemudian Dinas Pangan Gabungan itu ada 16 provinsi, jadi masih ada yang digabung 16 provinsi. Kemudian Dinas Urusan Pangan Kabupaten Kota, dari 514 kabupaten kota, Dinas Pangan Mandiri ada 226 kabupaten kota, dan Dinas Pangan Gabungan ada 288 kabupaten kota, dan tidak ada Dinas Pangan itu ada 2 kabupaten, yaitu di Papua, Kabupaten Membramo Tengah, dan Pegunungan Bintang. Untuk itu barangkali Dinas Pangan Nasional ini perlu dibentuk karena memang pangan merupakan urusan wajib berdasarkan Undang-Undang 23 2014, dan pangan ini memang harus aman, baik dari sisi ketersediaannya, dari sisi keterjangkauannya, dari sisi keamanannya, dan dari sisi pemanfaatannya. Di samping tugas dari Dinas Pangan itu, bagaimana kita ke depan bisa melakukan penganekaragaman pangan sehingga kenyang itu tidak harus nasi. Di samping memetakan daerah-daerah rawan pangan, kemudian melakukan intervensi terhadap daerah-daerah rawan pangan, juga kita ikut melakukan bagaimana agar stunting itu secara bertahap dapat diselesaikan sesuai dengan amanat yang
yang ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 66 2021, tentunya sesuai juga dengan amanah dari Undang-Undang 18 tahun 2012. Demikian mungkin hal-hal yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sestama Badan Pangan Nasional, Pak Dr. Sarwedi. Jadi saya kira ada 3 hal tadi yang utama. Yang pertama adalah mengenai masalah komoditas yang perlu mendapat atensi kenaikan. Tetap masalahnya adalah beras. 147 kabupaten kota ini ada kenaikan. Yang kedua minyak goreng. Yang ketiga adalah gula pasir konsumsi. Ini berdasarkan dari Bappenas. Kalau dari BPS, gula pasir konsumsi belum menjadi penyumbang inflasi. Kemudian ada memang komoditas yang menurun harga-harganya, tapi kita harus tetap waspada. Seperti masalah telur ayam ras, kemudian jagung, tingkat peternak, dan lain-lain. Kedelai. Kemudian di daerah memang sudah ada Satgas Pangan daerah yang lintas instansi melibatkan Forkompinda yang dipimpin oleh Sekda, Sekretaris Daerah Provinsi Kabupaten Kota. Nah, ini tolong betul-betul bisa diaktifkan. Paling enggak rapat seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian yang ketiga, tadi harapan dari Pak Sestama Badan Pangan Nasional agar semua daerah memiliki dinas pangan yang mandiri supaya bisa fokus. Nah ini mohon maaf dari Pak Ses, mungkin kami banyak sekali menghadapi permasalahan-permasalahan organisasi seperti ini karena dari Sabang sampai Merauke tidak sama karakter wilayahnya. Kita juga berprinsip kepada efisiensi dalam bentuk organisasi. Jadi sepanjang workload atau beban kerja dari satu dinas itu memang sangat tinggi sekali, misalnya dinas pangan di tingkat kota, nah itu mandiri. Mandiri artinya nggak mengerjakan pekerjaan lain, nggak digabung dengan rumpun jabatan lain. Tapi kalau seandainya dia di daerah itu workload-nya, beban kerjanya rendah, sehingga kalau seandainya dibentuk tersendiri, itu akan terjadi idle, artinya banyak yang nganggur setelah kemudian kita membiayai mereka dengan gaji, jam 10, jam 11 sudah selesai. Makanya digabung dengan rumpun jabatan yang sejenis. Misalnya Kepala Dinas Pangan dan Perdagangan, Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan, misalnya begitu. Sehingga ada beban kerja mereka bisa menjadi cukup workload-nya dan itu akan membuat efisiensi tanpa harus membuat terpisah yang beban kerja menjadi lebih ringan tapi gaji kita tetap berikan, efisiensi negara. Kami selalu mendiskusikan dengan Kemenpan RB, dengan gubernur yang bersangkutan untuk adanya yang mandiri atau yang dinas mandiri atau dinas yang digabung. Terima kasih banyak Pak Sarwedi. Kita lanjut saja ke Bapak Dr. Kasan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, terutama nih Pak, secara beras dan minyak goreng. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Dalam Negeri, para narasumber yang hadir secara fisik dari BPS, Bappenas, dan juga Bapak-Bapak narasumber dari hadir secara virtual, Kementerian Pertanian, dari Satgas Pangan, dari Kejaksaan Agung, dan juga dari Panglima TNI. Serta tentunya Bapak Ibu pimpinan daerah, provinsi, kabupaten, kota. Pak Menteri Dalam Negeri, sebelumnya saya harus menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi atas beberapa upaya dalam minggu yang lalu yang dilaksanakan oleh teman-teman dari pimpinan daerah, Pak,
Dan ini juga saya kira apa yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Mendagri, kita kerja bersama dan ini terus kita lakukan khusus dalam hal ini penanganan distribusi komoditi yang mengalami kenaikan, Pak. Terutama mungkin yang minyak goreng. Nah, saya juga ingin menyampaikan secara pantauan kami ada 5 komoditas yang juga perlu menjadi perhatian. Pertama beras, bersama dengan tadi Pak Deputi dari BPS, baik yang medium maupun premium. Lalu minyak goreng, betul Pak. Lalu kemudian cabai, ya. Lalu kemudian bawang putih dan juga bawang tadi, bawang merah. Nah, ini kami pantau per minggu lalu hari Jumat dibandingkan dengan bulan lalu yang masih naik. Tapi kalau dalam minggu yang lalu dibandingkan minggu sebelumnya, itu yang kami catat mengalami kenaikan, terutama itu adalah cabai, ya cabai keriting maupun cabai merah besar, plus bawang putih. Nah, ini yang saya kira sama-sama menjadi perhatian kami juga. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan penanganan minyak goreng, Pak. Pertama, setelah kita lakukan beberapa intervensi, kita melihat tadi juga dari Pak Deputi di BPS menyampaikan ada sekitar 118 kabupaten kota di mana minyak goreng masih mengalami kenaikan. Pantauan kami hampir sama, Pak. Untuk saat ini sebenarnya minyak curah porsinya sudah sangat signifikan yang disalurkan ke seluruh daerah. Lalu kemudian yang kemasan minyak kita ini yang mungkin masih kita terus upayakan. Nah, jadi dari catatan kami ada beberapa daerah yang sebenarnya sudah kita pasok. Namun demikian, ini juga data kita yang ada di dashboard ini, kami terima kasih kepada teman-teman di daerah yang sudah melaksanakan pengawasan di distribusinya, Pak. Ini kita mencatat, nanti saya sampaikan beberapa teman-teman di daerah, baik dengan Satgas Pangan di daerah maupun juga di di dinas yang membidangi perdagangan sudah melakukan pengawasan distribusinya. Sampai tanggal 17 yang lalu hari Jumat, tapi kami catat ini di dashboard kita Pak hari ini, pasokan DMO minyak goreng baik curah maupun kemasan itu sudah 182.305.000 ton. Jadi porsi minyak kita sekitar 40.000 ton dan sisanya adalah minyak curah sekitar 102.000 ton. Nah, ini tentu masih sekitar 40% dari total kewajiban yang kita targetkan di bulan Februari, Maret, sampai April itu rata-rata 450.000 ton. Saya setiap hari Pak Mendagri ingin saya laporkan, jadi seluruh produsen yang kita kelompokkan berdasarkan grupnya, ada sekitar 25 grup perusahaan minyak goreng, itu kita pantau setiap hari. Jadi saya menelepon di pagi hari dan menelepon di sore hari. Karena saya juga ditanya Pak Menteri setiap hari juga Pak kondisinya. Nah, jadi kami laporkan beberapa produsen ada terkait dengan kendala di dalam penyaluran bahan bakunya salah satunya. Karena bahan baku banyak dari Kalimantan dan Sumatera, sementara refinery-nya ada di Jawa. Nah, ini juga menjadi catatan kita. Lalu yang terkait dengan implementasi di lapangan, Pak Mendagri, seperti juga minggu lalu saya laporkan, pertama hasil pengawasan di lapangan yang juga bersama dengan Kepala Satgas Pangan pada saat itu, minggu lalu kami sudah salurkan semua dari temuan yang 502.080 liter dari salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Itu sudah kita distribusikan ke seluruh pasar yang menjadi target dan itu semuanya sudah kita lakukan sama-sama dengan teman-teman dari Pemda di kabupaten kota maupun di provinsi. Nah, selain itu teman-teman di daerah juga sama-sama melakukan pengawasan distribusinya, ada temuan, ada juga yang sifatnya kemudian melakukan beberapa upaya untuk
memastikan minyak goreng kita, terutama yang dikemas, itu ada ditemukan yang belum sempat didistribusikan untuk segera didistribusikan ke pasar-pasar yang menjadi target. Sebagai catatan, melalui surat edaran yang kami sampaikan ke seluruh teman-teman di daerah, bahwa untuk minyak kita ini, Pak Menteri, pertama minyak kita ini mereknya sudah sangat populer, jadi masyarakat dengan harga yang 14.000, kualitasnya sama dengan yang premium, ini jadi favorit masyarakat. Sehingga ini yang membuat seolah-olah seluruh masyarakat ingin mengkonsumsi minyak kita. Padahal yang kita maksud, minyak kita ini adalah pengganti dari DMO yang minyak curah, yang pada saat itu kita mengalami sedikit hambatan dalam distribusinya. Oleh karena itu, DMO ini ada dua jenis, ada minyak curah, ada yang minyak kemasan dalam bentuk merek minyak kita. Nah, oleh karena itu kami tegaskan bahwa Bapak Ibu, teman-teman semua di pusat maupun di daerah, kita akan pastikan minyak kita ini hanya didistribusikan melalui jalur pasar tradisional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah menyampaikan melalui surat edaran bahwa untuk konsumen minyak kita, target kita adalah pendapatan masyarakat menengah ke bawah. Sehingga kita batasi kemasan yang 2 liter per orang, tapi untuk minyak curah maksimum 10 kilo per orang. Lalu kita juga disampaikan dalam surat edaran bahwa karena kami menemukan beberapa kasus, ada bundling, ada tying, jadi tidak boleh lagi dilakukan bundling maupun tying dari penjual minyak goreng, baik itu dari distributor D1 maupun D2 ke pengecer. Nah, ini yang juga sudah kami sampaikan. Dan kami juga melarang untuk penjualan di online, Pak. Jadi di marketplace maupun di akun-akun online, karena banyak sekali kita temukan, baik melalui Facebook, melalui TikTok, melalui Instagram, jualan minyak kita, Pak. Tapi harganya di atas HET 14.000. Nah, ini sudah kita juga lakukan men-take down dari seluruh temuan-temuan yang ada, dan kami juga berterima kasih nih kepada media juga yang setiap hari melaporkan kepada kami adanya temuan masih ada individu-individu yang jualan minyak kita secara online, Pak. Jualan di Facebook, jualan di akun yang lain. Nah, kami juga minta ke teman-teman di daerah mengedukasi ke seluruh pengecer atau pedagang di pasar-pasar untuk memasang flyer yang terkait dengan himbauan untuk pemasangan kaitan dengan pembatasan penjualan minyak goreng minyak kita ini. Jadi ini flyer ini sudah diinformasikan oleh kami ke seluruh teman-teman dinas yang budaya perdagangan, dan saya kira terima kasih Pak, Bapak Ibu di seluruh daerah yang sudah melaksanakan ini, termasuk dalam rangka juga pengawasan di berbagai pasar tradisional yang menjadi target penjualan minyak kita dengan harga sesuai HET 14.000 per liter atau 15.500 per kilo. Ini juga saya sampaikan terima kasih. Nah, yang terakhir Pak Menteri, ingin saya sampaikan juga tim pemantauan minyak goreng khususnya, tapi ini juga berlaku untuk semua komoditi yang kami pantau kenaikan harganya. Ini saya kira sudah berjalan seperti tadi saya sampaikan, teman-teman dari daerah dan juga Satgas Pangan, baik di pusat maupun di daerah, ini kita akan terus lakukan, dan manakala ada temuan di lapangan, baik itu di distributor D1 maupun D2, kita langsung lakukan tindakan untuk segera menyalurkan minyak kita yang ditemukan di gudang-gudang untuk disalurkan ke pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi 14.000. Dan ini saya kira kita akan terus lakukan, mengingat kita akan menghadapi puasa dan lebaran, dan kita juga sudah mewajibkan adanya tambahan pasokan dari minyak goreng ini dari 300.000 ton per bulan
menjadi 450.000 ton per bulan. Meskipun tadi saya sampaikan sampai dengan hari ini saya catat di dashboard kita itu baru 182.000 ton dan tentu ini masih sekitar 40%. Jadi sisanya kita harapkan dalam sisa di bulan Februari ini akan terus dilakukan pasokan oleh teman-teman produsen dan tentunya ini akan bisa mempengaruhi terhadap jumlah pasokan maupun terhadap pengendalian harga di pasar-pasar tradisional. Yang lainnya Pak Menteri, kami juga akan terus pantau tadi yang 5 komoditi yang kami pantau dan tentunya ini akan menjadi tugas yang terus kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari upaya kita untuk tetap mengendalikan harga atau inflasinya dan juga memastikan ketersediaan dan pasokannya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya kira mungkin itu Pak Menteri dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua dan juga tentunya ke Pak Mendagri yang secara terus-menerus kita terus lakukan upaya bersama-sama untuk pengendalian inflasi ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Kasan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Bapak Ibu sekalian, saya kira intinya adalah beliau spesifik menyampaikan mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk menstabilkan harga minyak goreng. Karena minyak goreng, beras dan minyak goreng itu yang perlu diwaspadai betul. Tadi data BPS, beras, minyak goreng masih tetap cabai dan bawang. Yang lain variatif tiap daerah. Nah, khusus untuk masalah minyak goreng ini 118 kabupaten kota dicatat BPS terjadi kenaikan. Dan tadi sudah disampaikan Pak Dr. Kasan dari Kementerian Perdagangan, Dirjen, minyak goreng curah relatif stabil. Minyak goreng premium relatif stabil. Yang menjadi masalah minyak kita yang masih di atas harga eceran tertinggi yaitu 15.700. Kemudian dari DMO, Domestic Market Obligation, dari hasil CPO itu ditarget produksinya 450.000 ton sampai dengan April. Dan sudah terrealisasi 182.000 ton. Dengan realisasi 182.000 ton, berdasarkan asumsi Kementerian Perdagangan, sepanjang distribusinya lancar, maka harga akan turun. Nah, oleh karena itu, tadi beliau meminta agar semua daerah juga bisa melancarkan distribusi ini, dan bahkan sudah dibentuk satgas tersendiri dalam rangka untuk atau gugus tugas tersendiri khusus untuk melancarkan distribusi minyak kita terutama yang dipimpin oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada Kasatgas Pangan Polri Pak Wisnu, kemudian ada dibagi 3 regional. Sumatera Kalimantan distribusinya akan diawasi oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri. Jawa, Bali, NTT, NTB, ini namanya Regional 2, diawasi oleh staf khusus Menteri Dalam Negeri. Saya ulangi, staf khusus Menteri Perdagangan, bidang hubungan antar lembaga. Dan untuk Sulawesi, Maluku, Papua Barat, ya ini Papua lah, karena sudah ada provinsi baru. Itu di Regional 3 namanya, akan diawasi langsung distribusinya oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Nah, saran kami, kalau bisa juga meyakinkan agar produksi oleh para produsen betul-betul sesuai dengan target bulanan. Ini targetnya sampai 450.000 ton sampai dengan April. Berdasarkan Domestic Market Obligation. Ini perlu diawasi bersama-sama juga. Saya kira itu inti utama dari yang disampaikan oleh Pak Dr. Kasan tadi. Baik, kita masuk ke Kementerian Pertanian, Pak Dr. Prihasto Stianto, Dirjen Hortikultura, Pak. Ini terutama mengenai masalah beras, Pak. Karena beras ini
ada di 147 kabupaten kota terjadi kenaikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak pimpinan. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, yang kami hormati para narasumber semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mohon izin Bapak pimpinan, kami dalam konteks ini kami ingin menyampaikan terkait dengan bawang dan cabai. Nanti untuk yang beras nanti mungkin oleh Dirjen Tanaman Pangan pada kesempatan yang lain Bapak. Jadi kami menyampaikan tadi ada beberapa hal yang terkait dengan bawang dan cabai yang disampaikan oleh para narasumber, mulai dari BPS, dari Sestama, Pak, dari Kemendak juga demikian. Mohon izin. Jadi kami infokan Bapak pimpinan bahwa untuk komoditas bawang merah dan cabai segar, Pak, jadi sejak tahun 2017 sampai sekarang kita nih sudah tidak melaksanakan importase, Pak. Jadi cabai merah dan bawang merah segar ini kita sudah tidak melakukan importase sejak tahun 2017. Jadi memang betul-betul berdasarkan dari hasil petani hortikultura itu sendiri. Jadi selanjutnya kami ingin menyampaikan data-data lanjut slide berikutnya. Kami mendesain yang sebelumnya slide sebelumnya dulu. Kami mendesain yang namanya early warning system, Bapak pimpinan. Jadi early warning system ini kita desain untuk memprediksi bagaimana situasi kondisi bawang dan cabai real ya berdasarkan data-data BPS yang masuk. Ya terima kasih kami kepada teman-teman dari BPS, kepada Pak Habibullah, bahwa untuk di Direktorat Jenderal Hortikultura ini kami sudah memiliki satu data hortikultura Pak, sudah online, sudah inline juga dengan data-data dari BPS. Nah, dari data-data yang masuk ini kami mendesain yang namanya early warning system untuk mengantisipasi 2-3 bulan ke depan akan seperti apa situasi cabai dan bawang berdasarkan data-data yang sudah masuk dan kami melakukan analisis. Lanjut. Berdasarkan early warning system untuk cabai besar dan cabai rawit, jadi untuk bulan Maret dan April ini secara neraca kumulatif Bapak pimpinan bahwa posisi memang masih surplus. Untuk bulan Maret ini surplusnya sampai untuk cabai besar sampai 83.000 ton dan untuk bulan April 72.000 ton. Untuk cabai rawit juga surplus 92.000 ton bulan Maret dan bulan Aprilnya surplus 91.000 ton. Slide berikutnya. Untuk bawang merah, nah ini untuk bawang merah mohon izin Bapak pimpinan. Jadi walaupun secara kumulatif karena ada carry over dari bulan Februari, kami masih surplus 13.000 ton, namun untuk neraca bulanan memang di bulan Maret ada minus Pak, minus 38.000 ton untuk neraca bulanannya. Ini karena faktor cuaca, di mana pada bulan Januari, Februari ini cuaca curah hujan cukup tinggi di beberapa sentra produksi, sehingga banyak petanaman bawang merah yang mereka masih menanam tanaman padi, karena khususnya untuk bawang merah yang datar rendah, jadi banyak tanaman padi karena airnya masih cukup banyak, Pak Pimpinan. Tapi secara kumulatif karena ada carryover kami masih surplus kurang lebih sekitar 13.400 ton. Lanjut. Berdasarkan EWS ini, lanjut slide berikutnya. Jadi kami sudah melihat di mana saja provinsi-provinsi yang mengalami defisit di bulan Maret April. Ini untuk contoh untuk Aceh ini secara neraca bulanan untuk cabai besar ini surplus 2.900 ton, untuk Sumatera Utara surplus 12.000 ton, untuk Sumatera Barat surplus 3.000 ton. Sementara Riau defisit, Jambi surplus ini di bulan Maret, Bapak Pimpinan. Terus Sumatera Selatan defisit, Bengkulu surplus, dan seterusnya. Jadi kita harapkan berdasarkan peta early warning system ini menjadi perhatian buat kita semua, para pimpinan kepala daerah, para gubernur, bupati maupun wali kota, untuk sekiranya bisa melihat situasi kondisi dan juga bisa mendorong pertanaman untuk komoditas cabai besar seperti yang disebutkan di tabel yang kami susun ini. Lanjut.
Untuk ini juga masih cabai besar untuk beberapa provinsi lainnya seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Lanjut sebelumnya, slide sebelumnya untuk cabai besar. Nah, untuk Kalimantan Tengah, memang Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hanya Kalimantan Utara ada sedikit di bulan Maret ada sedikit surplus, tapi sebagian besar Kalimantan rata-rata defisit untuk cabai besar. Secara kumulatif untuk nasionalnya untuk bulan Maret surplus 83.108 ton untuk cabai besar. Lanjut. Untuk cabai rawit, demikian Bapak Pimpinan gambarannya. Untuk Aceh ini masih surplus juga 3.650 ton di bulan Maret, Sumatera Utara juga surplus 1.536 ton, Sumatera Barat surplus 826 ton, sementara beberapa provinsi lainnya di Sumatera mengalami defisit. Memang yang paling tinggi untuk produksi di bulan Maret nanti ada di Jawa Timur, ada 46.971 ton. Ini memang Jawa Timur ini mensuplai ke mana-mana Bapak Pimpinan, jadi ke daerah-daerah defisit yang ada ini banyak disuplai dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah yang surplusnya di bulan Maret sampai 16.954 ton. Lanjut. Demikian untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, untuk bawang merah memang masih defisit. Kalimantan Utara ada surplus, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah juga surplus, Sulawesi Selatan defisit 1.322 ton. Namun secara keseluruhan bawang cabai rawit ini masih surplus 92.402 ton. Lanjut. Ini prognos EWS untuk early warning system untuk bawang merah. Ini yang kami sebutkan tadi Bapak Pimpinan. Jadi masih banyak sekali yang provinsi-provinsi yang mengalami defisit dibanding yang surplus secara bulanannya. Jadi yang surplus memang hanya di Sumatera Barat, ini untuk bulan Maret ada 5.624 ton, dan di Jawa Timur ada 5.255 ton. Lanjut slide berikutnya. Juga ada di Sulawesi Selatan yang surplus 8.615 ton. Secara keseluruhan neraca bulannya memang defisit 38.000 ton, namun secara kumulatif karena carry over dari bulan Februari, masih surplus 13.449 ton. Namun selanjutnya di bulan April maupun Mei akan mengalami surplus banyak 26.538 ton dan bulan Mei 30.450 ton. Lanjut. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam stabilisasi pasokan dan harga cabai dan bawang merah. Lanjut. Jadi kami early warning system ini akan kami teruskan Pak kepada seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten, wali kota, untuk disampaikan inilah situasi kondisi, karena data-data ini kami sudah punya sampai di level kabupaten maupun kota madya, Bapak Pimpinan. Jadi kami akan sampaikan ini situasi kondisinya, kalau untuk mengurangi inflasi di sana agar dorong pertanaman di masing-masing kabupaten maupun kota madya. Terus kami juga memiliki champion-champion yang siap mengintervensi Bapak Pimpinan yang ada di sentra-sentra produksi cabai dan bawang merah. Kami juga sudah punya kerjasama dengan champion-champion yang siap membantu untuk distribusi dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mendistribusikan komunitas bawang dan cabai. Terus kami juga mendorong untuk penanaman kawasan bersama champion untuk cabai ini ada 1.250 hektar yang kami dorong untuk penanaman di tahun 2023 ini. Dan bawang merah seluas 1.765 hektar untuk ditanam off-season di periode Januari-Maret 2023 yang kerjasama dengan para champion. Selain itu juga pengembangan kawasan cabai dan bawang merah yang akan kita dorong terus. Terus untuk produksi yang 68 juta seedling yang pernah kami sampaikan pada rapat inflasi lalu juga ini sedang kami persiapkan Bapak Pimpinan untuk produksi benihnya ini. Dan untuk fasilitasi distribusi melalui pasar tani dan sewa gudang juga kami siapkan dalam konteks ini. Lanjut, slide berikutnya. Inilah yang kami alokasikan di tahun 2023 untuk produksi cabai. Jadi kami siapkan kurang lebih sekitar 6.000 hektar di 33 provinsi dan 173 kabupaten. Dengan rincian cabai rawit ada 3.255 hektar dan cabai besar 2.745 hektar yang kami siapkan dari anggaran APBN tahun 2023.
Lanjut, slide berikutnya. Ini juga untuk alokasi bawang merah seluas 7.132 hektar di 33 provinsi dan 100 kabupaten dengan 300 hektar diantaranya berupa kawasan bawang merah dengan true seed shallot atau bawang merah yang menggunakan biji, benih bawang merah yang menggunakan biji, Bapak Pimpinan. Jadi ini yang kami kerjasamakan dengan berbagai pihak, dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten maupun kota yang kita dorong untuk meningkatkan produksi supaya bisa menjaga inflasi di kabupaten maupun kota yang sudah disebutkan tadi. Saya kira demikian Bapak Pimpinan yang bisa kami sampaikan. Oh, ini yang 68 juta seedling juga sedang kami siapkan Bapak Pimpinan. Jadi ini nanti akan kami dorong, akan kami buat seperti ini, nursery-nursery seperti ini Bapak Pimpinan di seluruh provinsi, dan kita harapkan untuk tahun 2024 nanti kami akan siapkan juga untuk kabupaten-kabupaten yang sekiranya siap untuk menerima nursery-nursery ini supaya bisa langsung mempercepat budidaya bawang merah maupun cabai. Kami menggunakan teknologi soil block seedling untuk pengembangan perbenihan bawang dan cabai supaya jangan sampai telat tanam dan petani bisa langsung budidaya dan dalam sekian bulan ke depan bisa segera panen dan bisa kita prediksi produksi yang akan dihasilkan. Demikian Bapak Pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Prihasto Stianto, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Kira poin yang penting yang disampaikan beliau, khusus spesifik 2 produk saja, yaitu bawang dan cabai. Cabai surplus artinya cukup dari produksi dalam negeri dibandingkan dengan demand nasional, tidak melakukan importasi. Kemudian untuk bawang merah terdapat defisit atau minus dibanding dengan demand nasional. Nah, ini otomatis untuk bawang merah ini harus didukung oleh gerakan tanam dari kita semua daerah. Selain mungkin langkah importasi adalah langkah terakhir, the last resort. Tapi gerakan tanam bawang merah menjadi penting. Kemudian untuk cabai, tadi disebutkan relatif cukup, surplus, namun variatif di tiap-tiap daerah. Ada yang surplus, ada yang minus. Oleh karena itu daerah perlu melakukan, saya ulangi, solusinya adalah untuk mengatasi cabai ini, daerah bisa melakukan inisiatif untuk melakukan kerjasama antar daerah sendiri. Mengambil data-data yang ada di tadi Kementerian Pertanian. Ini paparan dari Kementerian Pertanian dan paparan dari Bapak BPS, Bappenas, Kementerian Perdagangan, semua kita share. Tolong nanti dari Kementerian Negeri ini paparan-paparan PowerPoint tadi di-share sehingga ada data-data yang spesifik ditampilkan oleh para narasumber termasuk Kementerian Perdagangan. Daerah-daerah yang plus misalnya cabai merah itu ternyata di Jatim, otomatis daerah-daerah yang minus itu bisa melakukan kerjasama untuk membeli di sana. Atau langkah yang kedua, kalau bukan inisiatif pada daerah, yaitu intervensi dari pemerintah pusat, baik dari Badan Pangan Nasional yang tadi istilahnya mobilisasi dari daerah plus ke daerah minus, maupun juga dari Kementerian Perdagangan, terutama Perdagangan Dalam Negeri, untuk mengatur mekanisme perdagangan dari daerah plus bisa menutupi daerah yang minus. Kami kira itu langkah-langkahnya. Sambil bawang merah, ya otomatis kita harus melakukan gerakan tanam sebelum importasi lakukan. Importasi adalah cara terakhir. Terima kasih banyak Pak. Baik, kita lanjutkan ke Pak Brigjen Wisnu, Kasatgas Pangan Polri. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Menteri, yang saya hormati Pak Mendagri. Di sini juga ada Pak Sekretaris Utama Bappenas, Pak Sarwo, Deputi Bidang Statistik Diskusi Pak Habibullah, dan teman dari Mendak ini Pak Kasan. Ada juga Pak Dirjen Hortikultura, Bapak Jamdatun, dan Korsali Pak Panglima TNI. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menteri, saya akan cepat saja karena setelah ini saya harus ke Menko Perekonomian mewakili Kapolri dalam rangka evaluasi terkait dengan inflasi juga.
Langsung saja kepada slide yang pertama. Mohon izin Pak Menteri, kami akan meng-highlight ke dua saja yang menjadi permasalahan kita. Yang pertama terkait dengan kondisi kenaikan pangan minyak goreng kita. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Bupati dan Wali Kota, bahwa minyak goreng kita ini adalah sebetulnya minyak goreng curah yang dikemas dalam bentuk sederhana menjadi minyak goreng kita. Isinya sama dengan minyak goreng curah. Namun kebijakan dari pimpinan di kementerian bahwa minyak goreng curah ini sudah mulai dibungkus atau dibuat kemasan sederhana namanya minyak goreng kita. Kami melakukan koordinasi dan pemantauan langsung ke 12 daerah dan ada 6 wilayah yang sudah kita cek langsung, yaitu di Kaltara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jakarta dan sekitarnya. Di mana minyak goreng curah itu cukup ada di lapangan, namun yang kurang adalah minyak goreng kita. Saya tim mengecek kenapa minyak goreng kita kurang, karena demandnya cukup besar. Disparasi harga dengan minyak goreng premium itu cukup besar, yaitu antara Rp3.000 sampai Rp5.000. Rata-rata para ibu-ibu, kemudian masyarakat menengah ke bawah, sekarang beralih dari minyak goreng curah ke minyak goreng kita. Ini yang kita akan lakukan maksimal produksi lagi. Kami sudah menempatkan personil di 53 perusahaan yang memberikan depo kepada pabrik-pabrik yang memproses menjadi minyak goreng curah dan sebagian minyak goreng kita. Pada saat beberapa minggu lalu kami bersama dengan Menteri Perdagangan melakukan kegiatan di BKP, salah satu produksi minyak goreng kita, dan saya ditemukan 500.000 ton, dan tadi sudah dilaporkan oleh Pak Kasan bahwa sudah didiskusikan. Kami memohon kepada beberapa produsen minyak goreng untuk melakukan maksimal lagi untuk memproduksi minyak goreng kita, sehingga di akhir bulan Maret sudah memproduksi sebesar 450.000 ton, yang tentunya itu cukup untuk 1,5 bulan kebutuhan masyarakat Indonesia. Di sini kami juga memantau kegiatan dari para produsen dan distribusi di beberapa kota, dan di sana apalagi kami laporkan bahwa di Papua itu minyak goreng kita ini cukup banyak, bahkan sampai ada yang sedikit keluar ke Papua negeri maksud saya. Jadi untuk wilayah-wilayah Jawa yang masih kurang, kita akan terus produksi melaksanakan untuk minyak goreng kita ini. Yang kedua, Pak Mendagri dan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kondisi kenaikan harga beras medium. Data yang kami terima bahwa ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan panen, ya, dan diharapkan di akhir Februari ini dan awal Maret panen raya akan dilaksanakan di beberapa tempat, dan mudah-mudahan dari GKP sebut gabah kering panen itu sudah turun dari 6.000 ke 5.400. Artinya bahwa stok beras di akhir Februari ini akan cukup banyak dan akan dibeli oleh Bulog, dan tentunya saya berharap di awal Maret masalah beras medium sudah tidak ada lagi, karena tentunya sudah masuk ke harga head, yaitu di angka 9.400 sampai 10.000 rupiah. Kemudian yang menjadi highlight saya terakhir adalah terkait dengan pemantauan di daerah. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa memang rekan-rekan dari pejabat daerah selalu berkoordinasi dengan Satgas daerah dan dari Dinas Perdagangan terkait dengan beberapa harga-harga dan ketersediaan bapok yang ada di masing-masing daerah dan kelebihannya. Jadi silakan nanti apabila dari daerah yang surplus bisa mengirimkan bapoknya atau bahan pentingnya ke daerah-daerah yang kurang tersedia dengan menggunakan beberapa metode, baik dengan metode penggunaan anggaran daerah maupun dengan pengawalan dari kami dari Satgas Pangan daerah untuk bisa sampai ke daerah-daerah yang kurang bahan pokoknya. Kami berharap Bapak Ibu sekalian manfaatkan Satgas daerah untuk mengawasi, dan di sini Satgas daerah akan terus memantau, mengawasi dan melakukan tindakan persuasif. Kami selalu mengedepankan tindakan persuasif, dukungan dan himbauan supaya
ketersediaan, distribusi, dan harga tetap terjamin di daerah. Demikian Pak Menteri yang kami sampaikan, dan mohon izin kami langsung berangkat ke Menko mewakili Pak Kapolri dalam rangka kegiatan evaluasi inflasi di Menko Perekonomian. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih banyak Pak Brigjen Wisnu, Kasatgas Pangan. Masukannya kalau mau berangkat ke Kemenko silakan Pak. Kami juga diundang, tapi nanti juga Pak Irjen sebagai Kasatgas Pangan di Kemendagri, Irjen Kemendagri, kami juga akan rapat jam 10 nanti harus berangkat ke Wapres juga untuk kegiatan yang lain. Ya. Baik, jadi kami kira rekan-rekan sekalian dari Kasatgas Pangan Polri, intinya dua produk tadi, minyak goreng dan beras medium. Minyak goreng ini terutama minyak kita ini demand-nya yang tinggi. Sehingga terjadi kenaikan, memang tadi disampaikan oleh BPS dan Kementerian Perdagangan. Demand tinggi, sementara produksi atau keberadaannya, kecukupannya, ini yang mungkin belum menyentuh kepada masyarakat. Oleh karena itu kita harus meyakinkan bahwa produksi sesuai dengan DMO, Domestic Market Obligation, sampai dengan 450.000 ton. Itu sampai dengan bulan April. Kemudian artinya produksinya cukup, harus cukup. Kalau DMO itu dikerjakan dan diawasi, para produsen meyakinkan angka itu terpenuhi, maka itu sebenarnya cukup minyak kita. Kemudian yang kedua adalah masalah distribusinya, karena ya kemungkinan peningkatan lain, karena masyarakat demand-nya tinggi. Begitu demand tinggi, nah ini peluang menarik nih bagi para distributor, pengusaha. Sehingga tadi Kementerian Perdagangan sudah membentuk gugus tugas ya, bergabung dengan Satgas Polri yang dibagi atas 3 regional tadi, dan sudah ada pengawas masing-masing di 3 regional. Ya, mudah-mudahan dengan produksi yang cukup dan distribusi yang lancar, minyak kita akan menurun. Kemudian khususnya untuk beras medium yang perlu diwaspadai adalah panen rakyat, yaitu yang sudah dimulai akhir Februari ini. Panen raya ini akan, kalau bisa diserap dengan baik, terutama oleh Bulog, akan memperkuat cadangan beras pemerintah, stok, sehingga otomatis akan bisa menurunkan harga beras. Dan ini dapat dilakukan dari 2 mekanisme. Yang pertama adalah kerjasama antar daerah, berdasarkan data-data tadi Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Pangan, daerah-daerah yang surplus itu mana saja, yang merasa minus, segera bekerja sama untuk membangun kerjasama para pengusahanya atau pemerintahnya untuk bisa membeli dari daerah yang surplus. Yang kedua adalah intervensi dari pemerintah pusat. Kalau daerah nggak bergerak, otomatis yang surplus nggak terserap penuh, dan kemudian yang minus harganya naik di daerah itu. Kalau itu nggak dilakukan, maka perlu intervensi pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perdagangan dalam negeri untuk melihat mana saja yang plus, dan juga Bulog mana yang plus, dan kemudian untuk didistribusikan atau dijual kepada daerah yang minus. Nah, ini kunci paling utama lah Satgas Pangan tiap-tiap daerah untuk mengetahui posisi daerah ini plus atau minus. Kalau plus, otomatis bantu petaninya supaya jangan sampai produksinya menjadi terlantar. Harganya akan jatuh, drop, busuk lagi nanti. Yang minus, yang merasa daerahnya minus, segera cari daerah plus supaya bisa menutupi kebutuhan daerah masing-masing. Kami kira itu intinya. Baik, kita tinggal 2 pembicara terakhir. Kami persilakan Pak Prof. Ferry Wisono Jamdatun. Monggo Pak. Terima kasih Pak Mendagri yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Izinkan kami memberikan beberapa hasil pemantauan yang kami lakukan bersama tim dan beberapa masukan. Yang pertama, izinkan mungkin kita membagi untuk identifikasi langkah
yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Terkait dengan problematika jangka pendek, itu kenaikan harga pada beberapa komoditi, khususnya yang kami memantau adalah beras dan minyak goreng, dalam hal ini minyak kita. Inti daripada faktor penentunya adalah berkaitan dengan distribusi dan harga. Distribusi dan harga di sini, menurut pandangan kami untuk faktor jangka pendek, ini bukan menjadi area daripada kewenangan daripada pemerintah daerah. Pemerintah daerah tentu saja bisa memantau dan mengambil langkah-langkah apabila ternyata ada indikasi kenaikan harga komoditi tertentu, dan kemudian melakukan operasi pasar dan kemudian pasar murah dan lain-lain, kemudian beberapa dana bantuan dan kebijakan dari pemerintah daerah tersebut kalau memerlukan pendampingan hukum dari jaksa pengacara negara di setiap kejaksaan negeri. Kami telah menginstruksikan kepada Kejaksaan Negeri untuk melakukan pendampingan hukum yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan perumusan kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi. Dari sisi faktor distribusi dan harga terkait dengan dua komoditi, sebagaimana disampaikan dari Pak Kasan dan Pak Mendagri tadi, beras, terkait dengan beras, beberapa waktu yang lalu memang ada beberapa stok distribusi yang agak menurun, tetapi kemudian sekarang sudah meningkat. Problem di beras di sini kami melihat masih ada modus oplosan dari beras dari Bulog dioplos dan kemudian dijual dengan harga premium, sehingga kemudian harga daripada stok daripada beras dari Bulog di sini menjadi berkurang karena dioplos dan dijadikan beras premium. Sehingga di sini memerlukan sosialisasi tentang larangan pengoplosan beras Bulog tadi, menurut pandangan kami. Dan kemudian ada baiknya dari pemerintah daerah bisa melakukan operasi pasar atas beberapa pedagang yang mengoplos beras di sini. Operasi pasar bisa tentu saja baiknya melibatkan dari Polres atau Polsek. Kemudian terkait dengan minyak kita suplainya ditingkatkan sehingga kemudian harga sudah mulai menurun, mendekati HET pada beberapa kenaikannya beda dengan HET-nya menipis. Beberapa daerah sudah sesuai dengan HET sebagian besar, sehingga suplai dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan itu telah memperlihatkan hasilnya. Yang memang konsumsi minyak kita karena split harganya cukup tinggi, maka konsumen yang sebenarnya mereka bukan subjek untuk pendistribusian minyak kita, tetapi mereka yang biasanya menggunakan minyak goreng premium, cukup banyak yang beralih ke minyak kita di sini. Nah, di sini memang kemudian pengendalian yang dilaksanakan untuk penjualan dan distribusi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan cukup membawa hasil. Kalau boleh kami mengusulkan bahwa penjualan dan kemudian pendistribusian yang bias, yang menyimpang daripada tujuan pendistribusian dan penjualan minyak kita, ini mungkin dapat dipertimbangkan pengenaan sanksi denda, sehingga kemudian nanti kalau ada sanksi dendanya, maka kemudian bisa dilakukan operasi justisi agar dengan adanya operasi justisi ini, maka kemudian diharapkan pelanggaran dalam penggunaan penjualan
minyak subsidi minyak kita ini bisa masyarakat memahami bahwa itu adalah perbuatan yang salah, sehingga kemudian mereka sadar dengan adanya operasi justisi dan adanya pengenaan sanksi ini. Itu mungkin beberapa masukan Pak Mendagri dan Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi bahwa dari Kejaksaan, sebagaimana yang diminta oleh Pak Mendagri, kami mulai melakukan monitoring berkaitan dengan harga beberapa komoditi, dan kemudian kami tetap mengintensifkan pendampingan hukum pada pemerintah daerah apabila memerlukan terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan supaya aman semua dalam kebijakan tersebut. Terima kasih Pak Mendagri atas waktunya. Terima kasih Pak Jamdatun. Baik, jadi intinya beliau kami kira dua hal, dan tadi beliau menyinggung jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Khusus jangka pendek ini adalah dua komoditas, yaitu beras dan minyak goreng, khususnya minyak kita. Ini ada untuk melancarkan distribusi dan mencukupi supply, maka memang perlu terus melakukan operasi pasar. Memang kami melihat daerah-daerah yang melakukan operasi pasar, bazar murah, kemudian memberikan bantuan sosial melalui BTT, hampir semua daerah yang sukses dari pengalaman yang pernah memaparkan, umumnya mereka bisa mengendalikan ketika mereka turun ke lapangan dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan monitor harga setiap hari, serta melakukan operasi pasar ketika terjadi kenaikan untuk menstabilkan harga. Dan kemudian Bapak Jamdatun sudah menyampaikan bahwa pendampingan sebagai pengacara negara ketika ada keraguan-raguan untuk misalnya menggunakan dana belanja tidak terduga. Ini Bapak Jamdatun menyampaikan agar kalau daerah mungkin tidak ragu-ragu untuk meminta pendapat dalam penggunaan belanja tidak terduga, baik untuk bansos maupun menstabilkan harga, termasuk operasi pasar murah. Kemudian tadi untuk distribusi di beras juga, adanya temuan oplosan, yaitu beras-beras yang harga medium dioplos untuk menjadi dijual dengan harga premium. Nah, ini perlu lakukan langkah-langkah sosialisasi, termasuk operasi pasar terhadap pelaku pengoplosan, bila perlu penegakan hukum bersama-sama dengan Satgas Penegakan Hukum. Kemudian khusus untuk minyak kita, sama tadi, ini minyak kita ini subsidi. Kita harus meyakinkan semua stakeholder, terutama di pusat, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan, bahwa produksi atau supply betul-betul bisa ditingkatkan. Dan tadi targetnya sebetulnya sudah 450.000 ton sampai dengan April, dan ini diambil dari kewajiban, yaitu domestic market obligation, kewajiban untuk market domestik dijual di pasar lokal selain yang diekspor. Nah, kemudian memberikan sanksi bila dalam proses distribusi ada yang melakukan pelanggaran, misalnya menimbun atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, perlu diberikan sanksi, termasuk sanksi denda atau mungkin pencabutan izin mungkin bagi distributor yang nakal. Di samping mungkin upaya hukum sebagai upaya terakhir. Kami kira itu. Terima kasih banyak Bapak Prof. Ferry Bisono. Terakhir, Koordinator Staf Ahli Panglima TNI, Pak Majen TNI Herianto Syaputra. Kami persilakan Pak. Terima kasih yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, para narasumber, Bapak Ibu sekalian, peserta rakor inflasi yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, izin kami menyampaikan, melaporkan tentang peran TNI dalam mendukung pengendalian inflasi.
bahwa TNI memiliki kegiatan-kegiatan program seperti TNI Manunggal Membangun Desa, kemudian ada program ketahanan pangan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Oleh karenanya, berdasarkan instruksi dari Panglima TNI, pada pengendalian inflasi ini, TNI siap membantu mengendalikan inflasi di semua wilayah, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi yang terkait. Kemudian TNI akan mendukung seluruh program kegiatan ketahanan pangan yang ada di wilayah masing-masing. Hal penting yang seperti sering disampaikan oleh Pak Mendagri bahwa dari instruksi Panglima, TNI siap mendukung menggunakan alutsista yang dimiliki untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kesulitan masyarakat di daerahnya masing-masing, seperti pendistribusian, penggunaan pesawat maupun kapal laut yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Ini bisa dikoordinasikan oleh instansi Pemda dengan TNI yang ada di wilayah masing-masing. Demikian Pak Menteri, singkat karena saya tahu Pak Menteri sudah mau persiapan bergerak ke rapat berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Korsari. Jadi betul yang paling utama itu memang gerakan tanam. Jadi tolong mungkin rekan-rekan kepala daerah yang bermasalah masalah hortikultura, tanaman yang cepat panen seperti bawang merah, cabai merah, terus kita lihat dari awal kita memulai rapat Zoom meeting ini. Ini sebetulnya bisa diatasi dengan gerakan bersama tanam. Dan itu yang punya militansi menanam itu sebetulnya adalah teman-teman TNI itu sangat siap sekali. Tinggal rekan kepala daerah menggunakan anggaran daerah dapat melakukan menggandeng teman-teman TNI untuk gerakan tanam ini sebetulnya. Kemudian yang kedua tadi yang paling utama memang masalah penggunaan aset transportasi. TNI memiliki alat transportasi yang sangat luar biasa. Ada kapal-kapal yang kadang-kadang tidak bisa ditembus dengan kapal biasa. Seperti kemarin di Karimun Jawa, Jawa Tengah sangat dibantu oleh TNI AL sehingga stok pangan yang tinggal 2 hari dan kedatangan kapal dari Angkatan Laut dan stok dari pemerintah Jawa Tengah itu dapat diatasi dengan baik. Kalau enggak harganya meningkat. Dan juga penggunaan transportasi udara, Hercules dan lain-lain untuk daerah-daerah terpencil. Terima kasih banyak Bapak Korsali, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kami kira sudah cukup kita pagi hari ini melaksanakan Zoom meeting. Intinya adalah kita melihat bahwa perhatian kita pada komoditas pada yang paling utama 2, yaitu beras dan minyak goreng. Di samping itu 2 produk lain yang juga banyak di daerah-daerah, beberapa daerah terjadi kenaikan masih, yaitu cabai, baik cabai merah keriting maupun cabai rawit, serta bawang merah. Nah, yang lain bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, tapi tidak merata secara nasional seperti 4 produk tersebut. Nah, kita sudah menyampaikan tadi beberapa solusi, diantaranya gerakan tanam, kerjasama antar daerah, sambil juga selain inisiatif daerah, pemerintah pusat juga melakukan intervensi untuk membantu daerah-daerah yang terjadi kenaikan harga, akibatnya inflasi menjadi naik. Kemudian ya kita memohon supaya rekan-rekan tidak bosan untuk melaksanakan menjaga stabilitas dan mengendalikan inflasi karena ini memang sangat dinamis sekali dan kemudian berdampak luas pada masyarakat. Target dari Bapak Presiden sebetulnya adalah 4%. Jadi kita baru mencapai 5,28%. Kita harus bisa menurunkan insya Allah dengan kebersamaan
bisa mencapai 4% inflasi kita, itu akan sangat baik sekali. Dan kemudian kita perlu mewaspadai, bulan depan sudah mulai memasuki Ramadan serta Lebaran nanti di bulan April, tentu akan terjadi dinamika baru juga. Oleh karena itulah kita perlu melakukan rapat terus mingguan karena sangat dinamis. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan kepada kita semua dalam memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.